JKT48 aku lagi disibukkan dengan tugas-tugas kuliah sih. Apalagi baru semester 1 sih, tapi tetap aja tugas-tugasnya tuh agak culture shock ya dari sekolah ke kuliah. Dari SMA ke kuliah Iya, gitu kan. iya, Tapi jadi ketemu teman-teman baru kan, Iya, menyenangkan kan. benar, Kalau benar. boleh tahu ngambil jurusan apa? Aku ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Tuh. Pengen menjadi apa? PR atau Masih belum tahu sih. Kita masih lihat belum aja tahu ya? nanti. Kita lihat aja nanti. Oke, pokoknya semua yang dilakukan untuk mencapai mimpinya. Oke, kalau dari aku mungkin emang aku sekarang juga termasuk member yang sudah cukup lama di JKT48. Aku Iya. sudah mau hampir 10 tahun di JKT48. Wow. Iya. Boleh berikan tepuk tangan apresiasi Terima untuk kasih. Gracia dan teman-teman semua dari JKT48. Oke, silakan. Di JKT48 aku dulu dari masih menjadi adik, masih menjadi junior. Sekarang aku jadi salah satu yang paling tua dan aku bersama adik-adik aku. Jangan ngomong Dewasa tua, ya. enak sama saya tuh. Iya. Belum yang depan-depan tuh. Dewasa, betul. Oke, dewasa. Terus? Iya dan menurut aku selama 10 tahun ini juga aku dan teman-teman JKT48 juga, adik-adik aku, kakak-kakak aku yang sebelumnya juga kami selalu berusaha dan bekerja keras untuk bisa mencapai tujuan dan impian kita di sini gitu. Oke. Jadi pasti kita semua punya tujuan yang sama, yaitu untuk membuat JKT48 lebih maju lagi, untuk JKT48 bisa menjadi idol group yang dikenal dengan positive vibes, yang selalu memberikan energi positif dan selalu memberikan semangat untuk para fans di luar sana ya, nggak cuma di Jakarta doang, tapi di semua daerah di Indonesia, bahkan di luar Indonesia juga. Oh iya. Ya. Oke. Dan luar di biasa. seluruh kalangan juga ya. Sekarang benar. fans Serius. JKT48 juga banyak, ada yang dari anak kecil, ada yang remaja sampai dewasa Angkatan juga saya ada. juga pernah nonton. Iya. Iya, gak usah nanya angkatan saya, angkatan berapa ya? Oke. Jadi berbagai kalangan dia setuju banget. Akhirnya mencapai titik ini gitu Iya, ya. puji Tuhannya kita bersyukur juga ya. Yap. Kita bisa mencapai titik ini, itu juga perjuangan dan pengorbanan dari semua pihak yang terlibat juga, Yap. member, staff dan fansnya juga. Oke, boleh berikan tepuk tangan dari Terima Yuni. kasih Mbak Yuni Kak. tadi ya? Iya, terima Oke. kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, silakan. Oke, Masing-masing. aku Kristi aja dulu kali ya? Iya, Kristi dulu ya? boleh. Oke, kalau aku itu pastinya banyak ya, karena kan member JKT48 itu yang memang setiap harinya tuh pasti ada usahanya dan pantang menyerah gitu. Nah kalau aku itu mungkin aku mengalami ya agak-agak ya masa sulit gitu, karena aku waktu itu 3 SMA dan JKT48 itu lagi sibuk-sibuknya. Jadi 3 SMA itu banyak ujiannya, banyak tugasnya, dan di saat itu JKT48 lagi banyak jadwal. Jadi aku tidurnya tuh sehari cuman ya paling berapa sih, 3 jam atau gimana. Oh, keren. Iya, jadi Luar menurut biasa. aku, dan akhirnya aku bisa lulus 3 SMA dengan not bad, dengan baik aja gitu. Dua-duanya berhasil berarti. Iya, dua-duanya berhasil dan Tidur sampai cuma sekarang 3 jam sehari. Macam Pak Jokowi nih kurang orangnya. lebih lah. Luar biasa. Nggak gitu. Dia masih 3 SMA. Iya, jadi aku juga di sini masih JKT48 dan udah lulus SMA. Alhamdulillah. Oke. Lanjut, siapa lagi yang mau, Freya? Silakan. Kalau aku di JKT48 itu emang gak mudah juga, banyak Yap. tantangannya juga kan dari awal. Sebenarnya tantangan dari awal bagi aku itu karena aku masuk JKT48 itu bisa dibilang usia yang cukup muda. Aku waktu itu masuk umur 12 tahun, tapi karena JKT48 itu sebagai public figure, kita harus menjadi figur yang baik juga. Jadi menurut aku itu tantangan bagi aku sebagai anak umur 12 tahun harus bisa menjadi contoh yang baik bagi orang-orang. Waduh. Jadi aku banyak mengobrol juga sama kakak staff yang memang lebih dewasa atau kakak-kakak senior yang lebih berpengalaman pun untuk belajar banyak hal gitu. Aku harus bertindak seperti apa, aku harus bersikap seperti apa, kalau menghadapi ini tuh aku harus seperti apa, banyak Iya, ya. belajar juga dari situ. Wow, aku umur 12 tuh bukan agak-agak bertolak belakang sama kamu. Kamu berusaha Mungkin momen pantang menyerahnya ya. iya, momen pantang menyerahnya kurang lebih. Oke, kalau aku tuh dulu sebelum masuk JKT48, aku tuh nggak punya bakat di bidang entertain sebenarnya. Untuk kayak nyanyi, menari tuh aku benar-benar semuanya tuh aku belajar dari nol di JKT48. Oke. Jadi waktu itu aku emang kalau misalnya pertama-tama belajar nari tuh aku kaku banget sebenarnya. Oh iya, karena belum ada background sama sekali. Iya. Oke. Nah, jadi waktu itu kan mungkin teman-teman aku tuh udah pada jago-jago banget lah ya untuk menari, karena
mereka udah pernah latihan atau punya Luwes background gitu dance. ya, kayak nggak punya Luwes. tulang belakang ya. Iya. Wah, keren. Kalau beda sama aku, jadi menurut aku sadar gitu, aku tuh beda dari segi background sama yang teman-teman aku lainnya. Tapi di situ aku nggak menyerah, jadi aku memutuskan untuk aku harus berusaha lebih keras lagi. Aku harus latihan lebih banyak daripada mereka, karena aku sadar aku punya kelemahan juga kan. Karena aku juga sebenarnya tuh aku susah nginget koreografi dulu. Kan koreografi JKT48 banyak banget kan. Betul. Seperti yang kita semua ketahui, lagu JKT48 itu banyak banget, blockingnya juga banyak banget, perpindahan terus kan. Iya. Nah itu tuh aku sadar aku tuh rada struggle di situ. Jadi aku kalau misalnya teman-teman aku latihan tapi mereka udah selesai, aku tetap latihan sendiri gitu. Jadi kamu double the effort lah ya, Iya, kurang lebihnya bisa dibanding dibilang teman-teman seperti kamu. Karena itu. dari kebayang banget sih, itu luar biasa. Setuju nggak Mbak Linda ya? Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Kalau kita pribadi sih, kita tuh suka nyemil, tapi karena JKT48 juga sibuk. Nah, Jadi itu kita dia. juga banyak bergerak, Itu sangat dia. banyak bergerak juga. Apalagi kan Japota pun juga pakai kentang asli kan. Nah. Jadi lebih sehat. Iya betul, maksudnya ya oke. Apa namanya, lebih bisa diterima lah ya. Kalau ya sebenarnya sama sih, Sama karena kita ya? banyak joget gitu loh, kita tuh malah benar banyak dance ya. Iya. Jadi kita tuh butuh banyak energi. Iya Jadi sih. ya sebenarnya kalau nyemil tuh nggak apa-apa, cuman kadang kalau aku ya kadang mungkin makan beratnya dikurangin baru bisa nyemil gitu. Iya. Tapi mohon maaf, aku agak mau Orangnya suka banget ngemil sih, jadi kayak setiap waktu aku ngemil. Terus kalau misalnya sebelum perform atau abis perform pun kan kayak JKT48 tuh perform tuh banyak kan lagunya. Sekali Ya. perform tuh bisa, kalau off air tuh 7 lagu atau 8 lagu. Betul. Terus kalau di teater kita juga ada pertunjukan rutin kan, kita bawain satu setlist tuh sekitar 16 lagu gitu selama 2 jam kira-kira durasinya. Jadi menurut aku abis after teater tuh ya, abis perform tuh menurut aku tuh udah bakar lemak aku gitu. parah sih. Iya. Boleh ini mungkin kita besok sedikit ya. Jadi kalau seminggu tuh kalian perform berapa kali? Di sini gitu misalnya? Iya, di teater JKT48 biasanya kita ada perform reguler di setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, kami cuma Sabtu. Itu Rabu. di luar yang non reguler ya, Iya. atau job-job lah istilahnya gitu Iya. ya. Di luar off air. Di luar off air. On Oke. air juga, iya.